Salah satu tantangan dalam dunia pertanian kita saat ini adalah terjadinya degradasi lahan. Atau dalam bahasa sederhananya, kesuburan tanah sudah mulai berkurang. pH tanah adalah salah satu indikator yang bisa dilihat dari konteks lahan pertanian kita. pH tanah kita cenderung menurun yang diakibatkan oleh beberapa hal. Seperti praktek pertanian yaitu memupuk, terutama dengan dosis pupuk nitrogen dalam bentuk amoniak yang tinggi. Kenapa pH tanah sangat berperan penting? Karena nilai kemasaman tanah akan mempengaruhi ketersediaan unsur hara atau nutrisi yang akan diberikan ke tanah untuk diserap oleh tanaman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur hara makro bagi tanaman akan tersedia jika pH tanah mendekati nilai netral. Seperti pada grafik berikut ini. Artinya, jika ingin pemupukan kita maksimal, maka hal mendasar yang wajib diketahui adalah nilai kemasaman tanah atau nilai pH tanah berada di kisaran mana. Nah, bagaimana jika kondisi tanah berada di kisaran masam atau di bawah netral? Unsur hara yang kita berikan akan menjadi mubazir atau sia-sia. Dalam artian, nutrisi-nutrisi tersebut tidak akan diserap maksimal oleh tanaman. Sebagian akan hilang karena tercuci oleh aliran permukaan, sebagian akan menguap dan terikat dalam tanah kita. Itulah sebabnya kenapa setiap tahun ketika kita memupuk tidak ada perubahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanah kita. Bahkan justru sebaliknya. Padahal dosis pupuk pun sudah ditingkatkan. Ya, sangat mubazir bukan? Apa yang harus dilakukan? Hal yang perlu dilakukan yaitu cek pH tanah kita secara berkala. Lihat bagaimana kondisinya. Jika di bawah netral atau bersifat masam, maka tingkatkan terlebih dahulu sebelum pemupukan dilakukan. Bagaimana cara mengetahuinya? Untuk bahasan kali ini, kita menggunakan pH meter. pH meter yang digunakan adalah pH meter Demetra. Ada beberapa metode lain untuk mengetahui pH tanah. Namun, kita akan bahas terpisah di video selanjutnya. Seperti ini contoh nilai yang ditunjukkan dengan menggunakan pH meter ini. Ini menunjukkan pH tanah yang masam. Jika sudah seperti ini hasilnya, tingkatkan dulu pH tanahnya dan setelahnya baru berikan pupuk yang berimbang menurut perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Bagaimana cara menaikkan pH tanah? Sementara musim pemupukan semakin dekat. Trik sederhananya adalah memberikan pupuk Ca dan atau Mg. Pupuk ini tersedia dalam bentuk kapur pertanian. Yang paling mudah didapatkan adalah kapur dolomit. Seperti ini. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengapuran? Dalam kajian pertanian, pengapuran paling ideal diberikan paling lama 1 bulan sebelum pemupukan dilakukan. Sebagai contoh, jika pemupukan dilakukan di bulan Desember, maka pemberian kapur dolomit harus diberikan di bulan November. Kenapa kapur bisa menaikkan pH tanah? Bahan pengapuran mengandung kalsium dan atau magnesium yang jika dilarutkan akan menetralkan keasaman tanah. Jika kalsitik atau kapur dolomit ditambahkan ke dalam tanah,
Ia terhidrolisis atau larut dalam air menjadi basa kuat dan asam lemah, seperti pada persamaan berikut. Kalsium hidroksida adalah basa kuat dan cepat terionisasi menjadi ion kalsium dan hidroksida. Ion kalsium menggantikan ion hidrogen yang terserap pada koloid tanah dan dengan demikian menetralkan keasaman tanah. Asam karbonat yang terbentuk adalah asam lemah dan terionisasi, sebagian menjadi ion hidrogen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, lebih banyak ion kalsium yang dilepaskan di dalam tanah daripada ion hidrogen, dan akibatnya keasaman tanah dinetralkan. Berapa dosis yang ideal untuk melakukan pengapuran? Tunggu di video selanjutnya. Jika ada masukan, silakan tambahkan di kolom komentar, karena kita adalah penyangga tatanan negara atau petani. Salam agronomis.